dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkan sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu, anak-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman, sehingga apapun yang anak-Mu perkatakan itu semua berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Dan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam kitab Mazmur. Haleluya. Tidak perlu berlama lagi. Mari kita buka dalam Mazmur 118 ayat yang ke-18. Haleluya. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat yang ke-18. 18. Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan baca bersama-sama. Tapi sebelum itu saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. 3, 2, 1. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saya akan bacakan sekali lagi untuk saudara-saudara sekalian. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Oh, haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, orang yang dipilih Tuhan akan dihajar oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau kehidupan kita itu penuh dengan tantangan, itu bukan berarti kita banyak sekali tetapi itu adalah hajaran dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bukan apa di sini kata ini haleluya keras sebenarnya DP arti, bayangkan menghajar. Amin. Bayangkan bagaimana kalau seorang ayah menghajar anaknya ya. Haleluya. Dia bilang dengan kepala ban, begitu bukan dengan ujung ban tapi dengan kepala ban. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan tapi itu untuk supaya apa? Untuk supaya anaknya itu bertumbuh menjadi seorang yang hebat luar biasa. Amin. Haleluya. Begitu dengan Allah kita. Ya, Dia menghajar kita bukan untuk supaya kita haleluya bukan supaya kita jatuh mental kita, bukan supaya untuk kita, tetapi untuk kita menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Haleluya. Agar supaya kita itu siap untuk berperang ya. Seperti seorang tentara ya, dia dihajar oleh komandannya, oleh seniornya untuk apa? Untuk supaya mereka siap berperang. Haleluya. Begitu dengan kehidupan kita. Tuhan menghajar kehidupan kita agar supaya kita siap untuk berperang. Amin. Haleluya. Dan yang menulis ayat Alkitab ini bukan seorang yang miskin, tetapi adalah seorang raja. Bayangkan raja suatu bangsa. Amin. Arti katanya apa? Jadi ketika dia menulis ayat ini berarti setelah Tuhan menghajar dia, setelah Tuhan memproses kehidupannya, berarti ada berkat yang luar biasa yang akan dia peroleh. Amin. Haleluya. Itu berkat seorang raja. Ya. Kalau ini orang yang tulis ayat ini dia miskin selamanya, mungkin orang bisa meragukan. Haleluya. Berarti Tuhan hajar selamanya berarti. Haleluya. Mereka miskin terus. Amin. Berarti Tuhan hajar selamanya. Amin. Tapi yang menulis kitab ini adalah seorang raja bangsa Israel. Amin. Seorang raja perkasa pada waktu itu. Ya. Yang punya anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang penuh hikmat. Amin. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan menghajar kehidupan kita, Tuhan memproses kehidupan kita agar supaya kita layak untuk memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan ya. Makanya tolong jangan iri kepada orang-orang yang kotoran lihat. Ada orang yang mungkin orang orang yang tidak hidup dalam kebenaran tapi hidupnya santai-santai, orang yang tidak hidup dalam kebenaran tapi hidupnya enak-enak. Haleluya. Saudara, arti kata bahwa kalau iblis sudah tidak mau, Tuhan kan menghajar kita seperti yang saya katakan tadi supaya untuk kita siap untuk berperang. Karena kita memiliki banyak sekali musuh dalam kehidupan ini. Ya. Berarti orang-orang kalau sudah orang lihat itu yang sudah bersenang-senang, orang yang tidak hidup dalam kebenaran tetapi hidupnya mungkin ada masalah,
itu artinya dia sudah tidak dalam perang, artinya dia sudah kalah, saudara. Amin. Ya. Haleluya. Iblis bikin apalagi iblis mau berperang dengan dia, ya dia sudah kalah. Amin. Ya. Puji Tuhan. Haleluya, ya. Ya. Dia akan memperoleh maut sampai kekal selama-lamanya, Ya. ya. Jadi iblis tidak akan berperang dengan orang yang tidak hidup dalam kebenaran karena dorong Ya. sudah kalah. Amin. Ya. Haleluya. Bikin apa? Ya. Ya. Kalau orang yang masih hidup dalam penuh dengan tantangan. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Berarti iblis masih berusaha untuk berperang. Yes. Haleluya. Iblis masih berusaha untuk menjatuhkan kehidupan Amin. kita. Amin. Tapi kalau orang yang tidak benar di luar sana yang orang lihat, oh, haleluya, dia hidup pesta pora, ya. Orang sudah tidak ada lagi musuh. Kenapa? Karena mereka sudah kalah. Ya. Mereka sudah menjadi budak iblis Ya. Yes. selama-lamanya. Amin. Ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan kita sudah tidak hidup lagi dalam perbudakan. Amin. Ya. Amin. Sudah tidak dibudak lagi oleh dosa. Ya, Ya. tetapi kita adalah orang-orang merdeka. Amin. Amin. Haleluya, ya. Indonesia itu ketika dia merdeka, ya langsung merdeka langsung begitu, tapi penjajah datang ulang, Belanda datang ulang untuk berusaha untuk menguasai. Amin. Begitu dalam kehidupan kita, ya. Hidup ini harus memang betul-betul penuh dengan tantangan, tetapi ujung dari semua itu ia adalah kemenangan daripada Amin. Tuhan. Amin. Yes. Amin. Ujung dari padang gurun ialah Kanaan, ya. Yes. Waktu orang lihat itu seperti bangsa Israel bilang mending orang di Mesir. Haleluya, ya, karena dong lihat itu orang Mesir kata santai-santainya sama dengan orang di padang gurun itu susah. Haleluya. Padahal orang itu di Mesir adalah seorang budak. Ya. Puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bawa orang ke padang gurun, memang haleluya, padang gurun itu panas, kering. Amin. Tetapi itu adalah persiapan Tuhan untuk kita supaya kita memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Jadi mari kehidupan kita, kalau orang itu dihajar oleh Tuhan, berarti orang adalah orang-orang umat-umat pilihan Tuhan. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Kalau orang sudah tidak dihajar lagi Tuhan, kalau orang sudah tidak berperang lagi, berarti orang sudah kalah. Amin. Puji Tuhan. Kalau orang sudah ada dalam peperangan, berarti orang sudah kalah. Ya. Amin. Haleluya. Tapi kalau orang dihajar oleh Tuhan, ditempah oleh Tuhan, maka berarti kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Yes. Puji Tuhan. Seperti Daud, ya, dia begitu banyak sekali tantangan yang dia hadapi dalam hidupnya, ya. Tetapi akhir daripada itu dia memperoleh, haleluya, berkat yang luar biasa, ya. Dia menjadi seorang raja bangsa Israel. Bayangkan, dari seorang gembala yang hanya mengembalakan berapa domba, dia menjadi seorang gembala yang mengembalakan satu bangsa. Amin. Yes. Amin. Puji Tuhan. Jadi mari kehidupan kita, kalau Tuhan menghajar kehidupan kita, jangan kita mengeluh. Amin. Ya. Puji Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan tantangan, kalau hidup kita penuh dengan haleluya, peperangan, berarti Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang besar bagi Amin. kita. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan berkat-berkat yang luar Yes. biasa, Amin. berkat-berkat seorang raja. Ya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi mari kehidupan kita tetap bertekun setia, itu kuncinya, ya. Amin. Tuhan nggak minta banyak-banyak, Tuhan nggak minta orang berperang haleluya, ya, bawa pedang, bawa perisai, ya. Rasul Paulus kasih arti, ya, perisai yang Tuhan maksud itu perisai kebenaran. Ya. Amin. Pedang yang dimaksudkan adalah pedang iman. Amin. Ya. Saudara, itu yang Tuhan inginkan, orang setia tekun, itu Yes. saja, saudara, ya. Yes. Di apa, di padang gurun Tuhan kan ya suruh orang banyak-banyak bikin apa itu orang Israel, cuma karena mereka mengeluh, ya. Ya, Haleluya. Kan benar. semua sudah disediakan oleh Tuhan, makanan sudah benar. disediakan, Ya. air sudah disediakan. Jadi ketika kita berperang, semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ya. Amin. Puji Amin. Tuhan. Tetapi tugas kita tinggal orang setia di dalam Amin. Tuhan. Amin. Tekun dalam setia, jangan bosan-bosan untuk hidup di dalam kebenaran, ya. Amin. Jangan kita tergoda dengan hal-hal duniawi. Yes. Jangan Nah. sampai kita serong dari jalan kebenaran, ya. Amin. Puji Tuhan. Jadi itu kiranya firman Tuhan. Yes. Amin. Puji Tuhan. Oh. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada minggu hari ini, Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar Bapak bisa tertanam, bertemu, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Orang-orang yang Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan ini, Amen. Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.